Salam sejahtera dan salam hangat bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada saat ini. Doa saya, kiranya kita selalu diberkati dan disertai dalam seluruh kegiatan, pekerjaan, atau bahkan pelayanan yang kita lakukan saat ini. Pada hari ini kita akan bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan yang didasarkan dari Amsal pasal 3 ayatnya yang kelima. Tetapi sebelum itu, kita meminta hikmat daripada Tuhan di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa Sorgawi Tuhan kami dalam Yesus Kristus, kami sungguh sangat mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan yang boleh kami nikmati di sepanjang kehidupan kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami percaya bahwa Tuhan yang akan selalu menyertai seluruh kehidupan kami. Saat ini kami akan bersama mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya. Kami meminta hikmat dan bijaksana dari Engkau, agar kami dapat mengerti, memahami, dan juga melakukan firman-Mu itu dalam kehidupan kami, hari tiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa memohon dan mengucap syukur. Amin. Amsal 3 ayatnya yang kelima demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Sahabat BSJD yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, sikap melupakan sesuatu bisa jadi dapat terjadi kepada semua orang yang diakibatkan oleh banyak hal atau juga banyak faktor. Pertanyaan bagi kita, bagaimana perasaan kita saat kebaikan yang kita lakukan dilupakan atau bahkan tidak dianggap? Mungkin ada yang biasa saja, tetapi mungkin ada pula yang bersedih hati. Tetapi jikalau berbicara mengenai melupakan Tuhan yang menciptakan kita, apa yang akan terjadi? Lebih-lebih sebagai orang percaya yang mengimani bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dan yang rela berkorban bagi kita. Bukankah itu keterlaluan saat kita melupakan kebaikan Tuhan? Seperti pepatah, kacang lupa kulitnya. Atau bahkan seperti cerita Malin Kundang yang durhaka, melupakan dari mana dia berasal. Sahabat BSJD yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hal ini pula kita mencoba merenungkan bagian firman Tuhan hari ini. Sebuah ajaran tentang prinsip iman dan pengajaran yang nampaknya masih relevan hingga saat ini di tengah kehidupan kekristenan dalam keberagaman dan kebinekaan. Gereja dan kita semua tentu bertanggung jawab agar dapat memberikan pengajaran yang bukan hanya sehat, tetapi juga benar bagi seluruh orang yang percaya, yang sesuai dengan prinsip kebenaran dan prinsip Alkitabiah. Sobat BSJD yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa kitab Amsal merupakan kitab hikmat yang memberikan penegasan bagi orang percaya agar mempertahankan ciri khas sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sejatinya Amsal 3 ayatnya yang kelima ini memiliki prinsip agar setiap orang percaya menjaga kesalehan hidup, yakni percaya, hormat, serta takut akan Tuhan. Percaya kepada Tuhan dapat pula ditafsirkan sebagai satu sikap dan kehendak yang membentuk perilaku manusia sesuai dengan perintah-perintah Allah. Sehingga dapat pula diartikan bahwa percaya kepada Tuhan menjadi sebuah penghayatan untuk mengakui keunggulannya atas manusia.
Sebab manusia hanyalah ciptaan dan memiliki banyak keterbatasan. Sikap demikian mengandung sebuah keniscayaan yang mendatangkan hikmat dan kebijaksanaan. Sedikit berbicara dalam sebuah penafsiran, takut akan Tuhan mengacu pada kata yirat dan menjadi sebuah permulaan atau resit yang menekankan pada rasa takjub atau hormat, sehingga takut akan Tuhan dimulai dari kesadaran akan siapa pribadi Tuhan, Maha Kudus, pencipta langit dan bumi, yang layak disembah dan sebagai pemegang otoritas atau kekuasaan tertinggi bagi seluruh ciptaan. Sehingga dapat didapati sebuah alternatif penjelasan bahwa ayat ini mau memberikan ajaran yang bertujuan untuk mengkoreksi, menertibkan, atau mendisiplinkan orang percaya agar tidak melupakan siapakah dirinya dalam sebuah kemahakuasaan Tuhan. Sobat BSJD yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, ada kalimat bijak berkata, berilmu tanpa beriman itu rapuh. Beriman tanpa berilmu itu buta. Segala hal yang terjadi dalam hidup kita adalah bagian dari sebuah proses panjang yang harus dilalui dengan segala warnanya. Gagal atau berhasil, senang atau sedih, sehat atau sakit, bahkan hidup atau mati. Tidak ada satupun yang terlepas dari penyertaan Tuhan. Saat kita menghadapi kesulitan atau kegagalan, jangan menjadi alasan kita untuk meninggalkan Tuhan. Sebaliknya, saat kita berhasil, jangan pula kita melupakan Tuhan. Sebab itu, seperti firman yang kita baca, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi Tuhan kami dalam Yesus Kristus, firman-Mu telah kami dengarkan dan ditaburkan bagi kami. Biarlah kiranya setiap benih firman-Mu itu jatuh di tanah yang subur dalam hati, pikiran, dan juga hidup kami, agar kami bukan hanya dapat menjadi pendengar, tetapi juga menjadi pelaku firman Tuhan. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk segala hal yang akan kami lakukan di sepanjang hari ini. Biarlah kiranya Engkau memberkati setiap hal yang kami lakukan dan kerjakan dalam pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab, aktivitas dan rutinitas yang kami lakukan. Kami percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati kami. Bahkan biarlah semuanya itu berkenan bagi Tuhan. Kami berdoa pula Tuhan, pada saat ini untuk orang-orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada. Orang tua, sanak saudara, pasangan, bahkan siapapun itu Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memberkati dan menyertai, bahkan menjaga dan melindungi kami daripada yang jahat. Sehingga biarlah setiap rancangan yang penuh dengan damai sejahtera daripada Tuhan boleh berlaku atas kami. Kami menyerahkan setiap hal, kami menyerahkan setiap pergumulan, karena tidak ada satupun yang di luar campur tangan Tuhan. Biarlah karena pertolongan-Mu kami dikuatkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa memohon, seraya mengucap syukur. Amin.